dia melalaikan sholatnya. Nah ini dia, orang-orang filsafat lebih condong kepada dunia, ya. Beda orang tasawuf, ya. Kalau kalian sudah tepat waktu sholat, terus lagi zuhur tepat, asar tepat, isya tepat, maghrib tepat, subuh tepat, itu kalian sudah bertasawuf, ya, secara tidak langsung. Jadi bedanya, ya, kalau filsafat itu lebih ke arah dunia, mencari kebenaran dunia, sedangkan tasawuf itu ma'rifatullah dan ridhoullah, dekat dengan Allah, dan Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah sayang, Allah menganggapnya sahabat, dia sudah bertakarub kepada Allah, itu dia tasawuf. Jadi cukup ya pertanyaannya. Terus yang kedua ini tentang ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu sesat dari mana? Ya, intinya begini, kesimpulannya, kita belajar tasawuf itu mendekatkan diri kita ke dunia, ke akhirat, lebih banyak ke akhirat. Dari mana dia katakan sesat? Ya, yang sesat itu orang-orang yang belum belajar akhlak, yang belum belajar tasawuf, terus belajar thariqah, ya. Terus thariqahnya baik, tapi karena dia salah pemahaman, maka dia menjadi orang-orang yang di luar agama. Akhirnya dia jadi sesat. Ya, kalau thariqah kita tidak mempelajari tasawuf dulu, akhlak dulu, tasawuf dulu, maka mungkin bisa jadi kita akan tersesat bila kita mempelajari thariqah. Tapi kalau tidak mempelajari, kita mempelajari akhlak, mempelajari tasawuf, rasa bapak sih nggak ada yang tersesat, ya. Tasawuf juga nggak ngada-ngada gitu, ya. Tasawuf juga bagaimana dia pembelajarannya masalah keagamaan, ya. Bagaimana agama itu. Nah, cukup ya, dari Yami, ya. Terus lagi, assalamualaikum Pak, saya Alfitri, tidak bertanya. Assalamualaikum Pak, saya Ilisa Yupitasari, tidak bertanya. Saya Septi Gulyani, masuk MD2A, hadir Pak, ya, tidak bertanya. Assalamualaikum Pak, saya Iman Amirul Ramadan dari kelas MD2, hadir, ya, tidak bertanya, ya. Saya Intan Sari, ya, tidak bertanya. Saya Ahmad Wadi, tidak bertanya. Assalamualaikum, saya Anti Wijaya Kusuma, tidak bertanya. Agung Hidayat Ali dari manajemen dakwah 2, hadir Pak. Nah ini waktu itu chatnya Bapak bales karena dia katanya sulit sekali untuk mengikuti akhlak tasawuf karena dia ingin seperti dosen-dosen lain yang memakai WA. Jujur, Bapak yang hanya tahu ini pun yang diajarkan, ya, ini hanya YouTube saja, makanya Bapak buka YouTube. Di WA itu Bapak tidak tahu cara menggunakannya. Terus di tempat lemar lain Bapak tidak pernah, selain chat-chat mahasiswa, Bapak tidak tahu apalagi kelebihan dari WA, ya. Kalau kamu keluar kota karena nonton YouTube Bapak katakan tadi, Bapak minimal, ya, mengupload satu video ini itu minimal 15 giga. Itu. Jujur lagi, kita mengulang lagi, gitu. Ya, terus lagi setelah kita ini pakai kamera, ya, ini pakai kamera, pakai Fuji, setelah masuk Fuji masuk laptop. Masuk laptop itu nanti diolah oleh KineMaster, UCut, folder segala macam. Terus bagaimana suaranya, bagaimana gemanya, itu diteliti oleh asisten-asisten Bapak dan ajudan Bapak. Jadi semuanya itu diteliti dulu, ya. Ada suaranya memang selip, pernah sekali itu diprotes sama suaranya kurang bagus. Itu Bapak marahin, ya, asisten, hapus saja kalau yang memang suaranya tidak bagus. Jadi kalau kamu sulit, Agung, mengeluarkan kuota, ini tak ada caranya, ya. Di download aja YouTube Go, ya. Di YouTube Go cuman tidak ada komentar dan tidak ada like, subscribe, komen, gak ada itu. Tapi, ya, kamu bisa komentarnya di YouTube yang biasa, ya. Jadi tidak mahal. Begitu kamu nonton, kamu pindah YouTube Go. Kalau nggak salah, kalau sekali tonton
YouTube Bapak ini kalau nggak salah hanya 15 MB kalau di YouTube Go. Jadi pindah aja nanti setelah kamu komen, setelah kamu like, share, subscribe dan lain-lain, kamu pindahkan ke YouTube Go. Jadi YouTube yang satunya hanya untuk bertanya, hanya untuk komen, hanya untuk kehadiran. Setelah itu kamu pindah lagi ke YouTube Go nonton ilmunya. Jadi itu ada caranya, ya. Ini jujur, ini keluar kita lagi-lagi bilang, aduh berat banget ini. Cuman ya sudahlah, ini Bapak baru pulang bukan dari Polda ya. Tapi untuk mengajar kalian Bapak siaplah. Karena Bapak sudah berjanji harus Bapak tepati, besok jam 2 harus sudah di-upload gitu ya sama Komti tadi. Terus assalamualaikum. Nah, jadi gitu ya Agung Hidayat ya, Agung Hidayat Ali ya. Ya jadi minta maaf Bapak tidak bisa pakai aplikasi-aplikasi lain karena memang Bapak ini nggak suka ngutak-ngatik. Ini YouTube pun setelah Bapak berbicara nanti langsung diambil asisten, nanti datang langsung dia edit segala macam, langsung besoknya diupload. Pokoknya jam 2 kata Bapak harus sudah diupload. Ya siap Pak katanya, pokoknya aman ya. Alhamdulillah. Terus lagi nih, assalamualaikum Pak, saya baru nonton videonya dikatakan berdapat sinyal. Wah, sinyal ini susah bener ya di Bengkulu ini, termasuk di tempat Bapak Betungan ya, sulit sekali ya. Tapi ya itu tadi karena Bapak ada antena sinyalnya, maka sinyal Bapak alhamdulillah tidak terganggu berlebihan gitu ya. Reva Dwi Ganda ya, makasih Reva ya. Assalamualaikum, saya Tiara Kasih MD2B ya. Terus assalamualaikum, saya Biharto Sagitan MD2 hadir Pak. Maaf saya terlambat ngisi absennya Pak, soalnya di kampung saya susah sinyal. Cari yang ada sinyal ya, cari ada sinyal, jangan kamu di kampung aja ya. Ini kan 4 hari, 3 hari 4 hari masih Bapak buka komen kalian. Cari yang ada sinyalnya, jadi nggak ada alasan lah masalah sinyal. Bapak nggak ada sinyal, Bapak beli antena sinyalnya ya. Terus Bapak nggak punya kamera, tapi demi mengajar kalian Bapak pakai kamera ya. Puji film Bapak beli agar bagus hasilnya ya. Terus lagi nanti dimarah Alvis juga kalau suaranya jelek nanti. Terus lagi assalamualaikum Pak, saya Asi Oktora Piani MDO hadir ya. Terus salam Pak, saya Asi. Wah, banyak bener nih asli nih. Aduh, Asi Oktora ini banyak bener, hati kali ya. Terus assalamualaikum, saya Tika Anggria ya hadir. Pak, saya Daryami MD2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membuat video penjelasan materi setiap pertemuan dan sangat bermanfaat. Ya, sama-sama, kembali kasih. Assalamualaikum Pak, saya Aprian Renaldi. Ya, Aprian hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak, saya Kiki Bella Aldi ya. Aldia hadir. Ya. Terus saya Sintia Hartono kelas 2B. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah susah payah membuat video ini agar kuliah kita bisa berjalan dengan lancar walau terhadang dengan pandemi saat ini. Semoga lelahnya Bapak digantikan dengan amal jariah. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Pak, saya Liza Riani MD2 hadir ya. Terus lagi assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmah. Saya akan berusaha nonton sampai selesai Pak. Mimi Puspita ya. Makasih Mimi. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara urusan kerja dunia dan urusan ibadah di akhirat? Iya. Ya, dunia itu jadikan ibadah. Pekerjaan, kuliah, terus lagi kita dari rumah berangkat ke kampus, dari kampus ke kampung, jadikan semua itu ibadah. Ya, ibadah ghairu mahdoh. Ya, ghairu, ibadah yang kecil, tapi kecil dia tetap jadi ibadah. Bapak datang ke kantor terus untuk ngasih apa istilahnya ngasih uang kuliah anak Bapak di Jogja, ngasih makannya, ngasih makan anak-anak Bapak. Ini dia ibadah Bapak dengan mengajar ini. Jadi semuanya dijadikan ibadah dalam kehidupan. Ngopi dijadikan ibadah misalnya. Bisa. Setiap kita ngopi minum air, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu ibadah. Mau makan begitu juga sama.
selesai makan alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Jadi jangan dibedakan urusan dunia dengan urusan, semuanya dijadikan kita urusan akhirat. Walaupun kita bekerja dunia, cari uang, kalian kuliah biar dapat ilmu, urusan dunia, tapi tetap itu urusan masuk ke dalam urusan akhirat ya. Jadi tidak ada bedanya. Seperti begini, siapa si Mimi Puspita? Wa istazana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kata Allah dikatakan seperti barang siapa yang bersyukur atas nikmat. Ingat, ini hanya nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, maka azabku amat pedih. Ingat, kata-kata nikmat ini bukan pemberian Allah yang cuma-cuma. Ya, bisa jadi ini pemberian Allah berupa anak, berupa harta, berupa penyakit juga. Ya, tidak melulu dia berupa harta, berupa anak, berupa keluarga. Ini bisa berupa penyakit juga. Ya harus kita lewati ujian-ujian dari Allah, cobaan-cobaan dari Allah. Ya, jadi tidak bisa dikatakan nikmat ini yang dikasih Allah, duit banyak, harta banyak, istri banyak, anak banyak segala. Itu bukan nikmat ya. Itu bukan hanya nikmat, tapi nikmat itu bisa berupa musibah. Kamu sakit ya. Sekarang gini, si Mimi Puspita punya uang banyak. Terus kamu karena uangnya banyak, wah kamu hura-hura pasti. Karena kamu nggak punya uang banyak, kamu nggak hura-hura. Kalau punya uang banyak, kamu hura-hura. Wah, kesana kemari, lupa sama Allah itu. Itu bukan nikmat, jadi musibah. Tapi kalau kamu sakit, coba kamu diberikan nikmat sakit sama Allah. Apa? Kalau kamu pas sakit pening, ya Allah peningnya Allah, pening. Ya Allah sakit perut saya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah nggak enak badan ya Allah. Kamu akan dapat pahala karena siapa? Karena kamu menyebut Allah terus. Jadi nikmat bisa jadi musibah, musibah bisa jadi nikmat. Akhirat bisa jadi neraka, akhirat juga bisa jadi dunia bagi kita nantinya, surga bagi kita. Jadi imbang ya, urusan dunia kita urusan dunia. Jadi yang ghairu mahdoh, tapi yang mahdoh itu yang lebih ke sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu yang makruh, yang besar-besar, yang tidak boleh ditinggalkan. Dilalaikan aja nggak boleh, apalagi ditinggalkan. Terima kasih pertanyaan kamu, nanti Bapak nilai ya, memasukkan dalam nilai. Assalamualaikum, saya Bella Oktaviani MD2 hadir Pak. Ini ya, pakai akunnya Ayuda Dayarmi ya. Oke, terus lagi ini si Ferdi Rama, ini tok kelas ya. Sebelum Pak, saya Ferdi Chandra Rama MD2 hadir Pak. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan terkadang membuat kita terlena, lupa dengan tujuan kita hidup sebenarnya. Iya, betul. Ya, kemajuan teknologi ini bisa jadi negatif dan lebih banyak, tapi kalau kita bisa menerapkan ya, bisa lebih banyak kebaikannya, manfaatnya, faedahnya ya. Coba kalian lihat YouTube Bapak. YouTube Bapak isinya ceramah, YouTube Bapak isinya pengobatan, YouTube Bapak isinya tutorial tentang kesehatan, YouTube Bapak isinya tentang bagaimana orang itu berperilaku baik. Coba Bapak lihat ya, Rama ya, coba lihat Bapak memperlakukan YouTube dengan baik. Kamu tonton bagaimana praktek pengobatan. Bapak tidak hanya praktek di sana, tapi ke Bapak masukkan ilmu-ilmu agama dalam praktek pengobatan Bapak. Bapak ajarkan mereka sholat, Bapak suruh mereka sholat, Bapak suruh mereka sodako, Bapak suruh mereka kebaikan, zakat, sodako, dan lain-lain. Jadi Bapak masukkan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi iptek itu ya nih, tapi tadi ya banyak buruknya kita lalai. Game online yang perempuan,
bagaimana supaya bisa cantik kayak artis. Sudah, kalian sudah cantik di mata Allah. Kalau jelek di dunia nggak apa-apa, nanti di akhirat kalian cantik. Di akhirat nanti kamu sama bapak umurnya sama, 33 tahun. Itu nggak si Bella, nggak si Ferdi ya. Nah, ketua kelas ini ya, Ferdi Chandra Rama, itu nanti kita sama. Jadi jangan lihat, wah ini jelek ini aku menjadi istri mangkal. Jangan lihat wajahnya terlalu berlebihan. Kamu dapat jelek wajar, memang kamu jelek juga gitu ya. Kalau kamu ganteng, kamu dapat yang cantik misalnya, ya nggak apa-apa. Nanti kamu jelek, terus dapat istri yang cantik misalnya, ya nanti orang bilang lah ini kok kayak apa surga dan neraka, antara langit dan bumi, ini gitu jadinya. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan jodohnya dikasih yang cakep misalnya, ya nggak masalah juga, yang baik, yang soleha, dari keturunan baik-baik, hartanya banyak juga, ya maunya seperti itu. Tapi kan semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semua tergantung sama Allah. Jadi gitu ya. Ini iptek ini bisa menjadi ini. Jadi bagaimana kita menelaahnya? Ya kita filter aja. Gitu. Kita bilang ini kurang bagus, no. Facebook banyak sekali orang-orang yang kurang ini, udahlah hapuslah Facebook. Bapak nggak punya Facebook. WA ini hapus aja WA, apa perlunya sih? Gitu. Kalau YouTube ini ya, ada kalau misalnya komentar kalian yang kurang baik, maka langsung YouTube blokir. Maka YouTube spam komentar kalian yang kurang baik. Itu YouTube. Jadi YouTube ini berhati-hati gitu. Dia minta nanti itu ada spam, dihapus spam. Jadi luar biasa. Jadi nggak sembarangan maka Bapak ambil YouTube. Bukan untuk cari apa-apa. Bapak memberikan yang sedikit ilmu Bapak ini di bidang pengobatan, di bidang sedikit Bapak bisa agama. Ya. Nanti kalian bilang, Bapak rendah sedikit ya. Sedikit lah, yang banyak itu Allah. Berapa persen? Allah turunkan nikmatnya ke dunia hanya 1%. 99 masih jadi asmaul husnanya, ya masih di langit, belum diturunkan ke bumi. Jadi ilmu Bapak ini dikit. Ya walaupun Bapak pernah bilang tes dosen itu susah banget, gitu ya. Tapi ya ilmunya tetap dikit dibandingkan Allah, ya. Jadi gitu ya, siapa si Ferdi Chandra Rama. Jadi ya bagaimana kita manusia itu memfilter aja lah. Ya baik buruk dari semuanya itu kita yang memfilter itu, bukan siapa-siapa. Ya gunanya itu. Terus ya assalamualaikum Pak, saya Rodi Oktober mau bertanya apa akhlak yang sering dilakukan dalam Oktober mau bertanya Pak, bertanya apa akhlak yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Ya secara tidak langsung, kalau kalian sudah berakhlak secara akhirat, misalnya kamu menasehati orang yang berbuat buruk, terus juga bisa mengajak orang untuk berbuat baik, itu akhlak-akhlak akhirat. Ya, terus lagi bagaimana kalian yang tadi akhlak perorangan, ya akhlak akhlak keluarga, bagaimana kamu bisa menjadikan akhlak? Bedakan, akhlak itu lebih kepada makhdoh, ya besar, ya, bukan ghairah yang kecil. Jadi bisa kita lakukan. Nah kalau kamu bisa melakukan, misalnya seperti Bapak misalnya, Bapak bisa mengobati orang, terus orang datang berobat dengan Bapak, itu termasuk Bapak ini berfaedah, bermanfaat, maka bisa disebut Bapak ini sufism. Karena orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang berfaedah. Yang minggu kemarin kita belajar, berfaedah bagi siapa? Bagi umat manusia. Bermanfaatlah kalian. Jadi bisa diserapkan dalam kehidupan sehari-hari secara agamis. Ya, begitu ya, Rodi Oktober ya. Ini Bapak buka pertanyaan dari YouTube yang kedua ya. Nah ini dia. Ya nggak berapa, bentar ya.
Oh, yang pertama ya. Tadi. Yang kedua. Oh, kan ini. Terus ya. Oh iya, partunya ya. Nah, Bapak bacakan lagi. Ini nanti mungkin akan Bapak bagi dua juga ya, supaya tidak terlalu panjang-panjang. Jadi kalian pun mengerti nantinya. Bapak minum kopi dulu sebentar ya, agak seret suaranya nih. Ya, yang kedua ini ya. Ada 23 yang masuk. Yang belum masukkan kehadiran Bapak tunggu masih ya. Assalamualaikum Pak, saya Liza Riani dari MD2B. Saya ingin bertanya apa saja yang diperbolehkan seorang dalam beristihad Pak. Contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, istihad. Kemarin Bapak menerangkan masalah 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadits, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas atau ijtihad. Bisa nggak kita sebagai manusia yang awam ini beristihad? Tidak bisa. Yang beristihad itu harus benar-benar orang pilihan, benar orang yang mampu beristihad. Jadi di sana orang tokoh-tokoh agama yang mampu berbahasa Arab yang baik, berbahasa Al-Quran yang baik, itu bisa beristihad. Ya, jadi para alim ulama pun ya hati-hati dengan namanya beristihad ini ya, karena akan terjadi gambling nantinya. Seperti ada seperti yang ijtihad yang di Monas itu 212 segala macam itu ijtihad politik. Tidak ada ijtihad itu yang dilakukan dengan embel-embel politik. Jadi ijtihad itu untuk menentukan satu hukum, misalnya seperti ini. Babi haram Pak, haram hukumnya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, dia haram atau tidak? Daruratnya seperti apa? Daruratnya misalnya dia tiba-tiba dia manjat gunung, naik gunung misalnya ya. Nah, dia tersesat di gunung itu. Makanan sudah habis. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Nah, dia ketemu babi, akhirnya dibunuh babi itu. Terus dia makan babinya. Apakah itu satu kedosaan? Tidak. Para ahli ijtihad seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mengatakan berbarengan tidak. Itu qiyas. Jadi bisa dikiaskan daripada kita mati hari itu, dosa-dosa kita masih banyak, lebih baik kita makan itu dan kita bertobat nantinya. Jadi ada qiyas, ada ijtihad. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang-orang yang tahu, mengerti, hafiz Quran, hafal 2.000, 3.000, 4.000 hadits. Terus dia juga mengerti sekali tentang agama. Itu yang baru bisa berijtihad, ya, disebut qiyas tadi itu. Jadi nggak sembarangan Bapak bisa berijtihad, enggak, ya. Dikumpulkan 10 orang seperti Bapak ijtihad nggak laku, nanti malah dibilang sesat gitu ya, ijtihad kami. Jadi belum tentu orang yang pintar. Sahabat-sahabat Rasul dulu terbilang bagaimana mencari hadis yang sahih, ahad, maudhu, mutawatir dan lain-lain. Dari mana menentukannya? Dari sanad tadi itu. Mengapa kok dia jatuh dari sahih ke ahad misalnya? Ternyata setelah dirunut, ya, lingkup dari hadisnya dari Abi Hurairah terus ke murid Abi Hurairah terus ke muridnya lagi, nah ke sanad yang keempat putusnya kenapa? Karena dia sudah pernah makan di warung, jadi kesaksiannya tidak dapat dipercaya, makanya jatuh di ahad. Atau bisa melihat dari kata-kata dari hadis, matannya, misalnya
Man qoma Ramadan, man soma Ramadanan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini istihad. Bisa dikatakan hadis. Hadis ini tidak sahih. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasannya ini hanya istihad ijma dari para sahabat. Ya. Boleh dipakai, boleh. Tapi hati-hati, bukan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu orang-orang yang berpuasa, tapi Allah akan mengurangi dosa-dosanya karena kita berbuat baik. Kita berpuasa, mulut dijaga, kehidupan kita santun, akhlak kita baik, membantu orang, maka Allah akan ini. Tapi kalau puasanya hanya puasa katanya puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, nggak akan dapet itu, gitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasannya ini haram, tidak boleh dimakan. Yang wajib aja bisa jadi haram. Apa contoh yang makan, terus makannya berlebihan sampai muntah, bisa jadi haram yang kamu muntahkan itu. Karena Nabi sudah berkata, makanlah sepertiga makanan, minumlah sepertiga minuman, hiruplah udara sepertiga udara. Jelas sudah dikatakan, makanlah sebelum lapar. Jadi makan itu sebelum lapar, jadi gak banyak-banyak. Berhentilah kata Rasul sebelum kenyang. Ini enggak kita ini, makan banyak sekali, 2 piring nambah masih. Bapak juga sama tuh, gendut perutnya segala macam. Bapak makan 6 kali, ya bisa jam 7 bapak makan, jam 10 bapak makan. Itu hanya 2 sendok subuh, 2 sendok pagi, 2 sendok jam 10, nanti jam 1 lagi sesendok atau 2 sendok, jam 5 bapak makan lagi, jam 8 bapak makan lagi. Hanya 1 sendok atau 2 sendok. Itu yang bapak makan. Karena bapak berpikiran hadis Rasulullah itu maksudnya itu. Jadi jangan nunggu lapar dulu, harus makan, ya. Jadi bapak makan dahulu, gitu ya. Ya alhamdulillah, badan bapak bugar, bapak jarang sakit, ya. Jadi gitu dicarian ya tentang istihad. Tadi udah bapak kasih contohnya. Jadi yang bisa beristihad siapa pak? Ya para ulama, MUI misalnya. MUI bilang istihad begini, jangan dulu untuk sholat Jumat di masjid, di rumah saja. Itu bisa dipakai karena istihadnya kepada ulil amri. Ulil amri itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, taat kepada Allah, ati Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Itu taat kepada ulil amri. Ulil amri siapa? Presiden. Presiden punya menteri agama. Menteri agama punya anak cabang, IJMI, Muhammadiyah, NU, MUI. Kumpullah semua mereka di MUI, itu mereka beristihad. Bisa diikuti pak, bisa. Kalau memang itu sudah perintah dari presiden sebagai ulil amri. Ya, kalau tanpa ucuk-ucuk kita buat istihad. Saya mau beristihad, puasa 40 hari, 40 malam. Gak tidur, gak makan, nah itu dia istihadnya sesat. Dan lagi kita tidak pantas untuk beristihad. Ya, oke ya, si Liza jelas ya, kata bapak yang bisa beristihad itu ulil amri, terus para imam besar. Imam Nawawi bisa pak? Bisa. Imam Nawawi Al-Bantani bisa? Imam Ghazali bisa. Jadi bisa kita ikutkan ya mereka, karena mereka tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Mereka hanya menafsirkan hadis dan Al-Quran. Ya, terima kasih. Ini si Liza Riani. Silakan nanti kalau ada jawaban yang lain dari kalian yang tidak sama dengan bapak, kalian tulis di sini. Jangan takut. Ya, bapak bilang sekali lagi, bapak tidak mencari kalian benar. Bapak mencari kesalahan kalian. Semakin kalian salah, itu semakin senang bapak. Dan semakin bangga bapak untuk memberikan kalian nilai yang terbaik. Karena bapak yakin kesalahan itu proses untuk menjadi benar.
Kebenaran itu proses untuk kita menjadi salah nantinya. Ingat ya. Terus assalamualaikum Pak, saya Wulan dari maksudnya. Pikir Bapak Wulan dari Isnadiah. Wulan dari Isnadiah M2. Saya mau bertanya Pak, istihad apakah istihad itu Pak? Yang seperti apa contohnya? Ya sama aja tadi ya. Para imam. Di istihad tadi berkumpulnya orang-orang ahli dalam bidang agama yang hafiz Quran, yang ahli hadis, ya sekarang kumpullah di MI menentukan bagaimana corona ini. Sampai kita libur ini sebenarnya istihad dari MUI dan presiden mengeluarkan keputusan setelah MUI mengeluarkan keputusan. Terus lagi, dan istihad yang Bapak jelaskan istihad kepada imam-imam besar seperti Hanafi, Imam Maliki, Hambali, Imam Syafi'i boleh. Nah, yang saya tanyakan Pak, apakah kita diperbolehkan maksudnya mengikuti istihad para imam-imam besar atau hanya satu saja? Apakah kita diperbolehkan ini diperbolehkan maksudnya mengikuti semua istihad para imam besar? Iya, boleh. Terus atau hanya satu yang boleh kita ikuti dari contoh-contoh seperti istihad para imam yang boleh kita? Ya, jadi begini si Wulan dari Isnadiah. Jadi kita bisa mengikuti semua istihad dari para imam-imam tadi. Karena apa? Mereka tidak diragukan lagi keilmuannya, mereka tidak diragukan lagi akhlaknya, mereka tidak diragukan lagi ketaatannya, mereka tidak diragukan lagi semua ya, segala yang ada dalam mereka itu tidak kita bisa dihitung lagi kehebatan mereka tentang ilmu, tentang hadis, tentang Al-Quran. Jadi kamu bertanya, bolehkah 4 imam dipakai? Boleh, tapi kamu harus ke daerah tempat imam-imam itu. Misal, contohnya begini, kita di Indonesia lebih ke arah Syafi'i misalnya. Terus tiba-tiba kamu baca, misalnya Syafi'i kalau bersentuhan itu lamas tubuh nisa bersentuhan, tapi bilang itu jima bersetubuh, maka harus mandi wajib, harus ini lagi. Tapi begitu kita di Mekah, ya, ketika kita di Madinah, ketika kita di Palestina, di Mesir, mereka mengikuti mazhab Hambali. Itu tidak bisa kita terapkan mazhab Syafi'i. Itu karena apa? Misal di Mekah kita tumburan. Kalau mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, ya, senggolan dengan perempuan tanpa wudhu sholat. Kalau di Arab diperbolehkan. Jadi lihat kondisi di mana tempat kita berada. Misalnya gini aja lah yang mudahnya, Bapak jadi imam, terus imamnya di Masjid Muhammadiyah. Bapak Allahu Akbar di subuh misalnya, Bapak gak baca doa kunut. Karena apa? Menghormati mereka. Karena doa kunut itu bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi Bapak menghormati orang Muhammadiyah, Bapak tidak kunut. Tapi begitu di NU, Bapak kunut. Karena orang NU lebih ke arah kunutnya. Jadi bisa kita lihat, oh imam ini seperti ini. Ada yang misalnya begini ya, Isnadiah ya, Allahu Akbar, terus akan lepas di taruh bawah. Itu bukan ajaran Imam Syafi'i, tapi itu ajaran Imam Hanafi yang seperti itu. Bisa jadi Imam Maliki, banyak ya, yang berbeda antara imam. Bolehkah kita ikuti? Boleh, sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi selagi kita di Indonesia, ada baiknya Imam Syafi'i lah yang kita ikuti gitu. Ya. Jadi Imam Hanafi boleh pakai Pak, misalnya ya di Maroko, terus di Azerbaijan segala macam itu pakai Imam Hanafi. Misalnya Maliki itu dipakai di daerah-daerah Eropa. Terus di Timur Tengah lebih condong kepada Hambali. Di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia,
terus lagi Brunei Darussalam, itu Imam Syafi'i. Jadi boleh nggak pakai imam yang lain? Boleh. Lihat dari situasi dan kondisi. Tuh, nanti kalau kamu mau nikah, biar simple, jangan terlalu lambat-lambat, pakai Imam Syafi'i aja. Jangan pakai Imam Hanafi. Karena kalau pakai Imam Hanafi, akadnya bisa lama nantinya. Bisa berjam-jam baru nikah kamu. Ya, ini seperti itu. Terima kasih. Nih kamu nanyanya bagus sekali. Jadi intinya kita boleh, ya, boleh mengikuti imam-imam tadi. Semuanya Pak, semuanya. Tapi lihat situasi dan kondisi. Ya, terima kasih ya, Wulan dari Isnadiak. Ya, Bapak Nira yang jawabannya. Assalamualaikum Pak, saya Wilsi dari MD2. Hadir Pak, terima kasih ilmu dan penjelasannya Pak. Semoga bermanfaat, amin, untuk kita semua. Saya mewakili Bella Octavia, ini Zulia ya. Mewakili Bella Octavia karena tidak absen tiap hari sendiri karena aplikasi YouTube-nya tidak bisa dibuka. Iya. Assalamualaikum, saya Anis Safinatun. Nah, tidak bertanya, ilmunya bermanfaat Pak. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum, saya Aknalisa MD2, hadir Pak ya. Rodi Oktober MD2, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ilmunya Pak, sangat bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah untuk Bapak, ya untuk kalian semua juga. Ilmu ini ya, kalian tebarkan nanti kebaikan, kalian berikan contoh-contoh ilmu yang Bapak ajarkan ke masyarakat, kalian pun akan dapat jariahnya nanti ya, dan Bapak yang dapat, kalian pun dapat. Assalamualaikum Pak, saya Alfitri MD 2B, hadir Pak, terima kasih ilmunya Pak. Yes, oke. Sama-sama. Terus lagi saya Andri 2B, terima kasih penjelasan. Yes Pak, saya Nurul Alfi Cindy Fadilah MD 2B, hadir Pak, terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak, saya Iman Amirul Ramadan dari kelas MD 2B, hadir. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Intan Sari MD 2B, hadir. Iya. Terus lagi ada Ilisa Yupitasari, terima kasih ilmunya Pak, semoga bermanfaat untuk saya dan teman-temannya. Jangan untuk kamu saja, jangan untuk teman-teman saja, untuk keluarga kamu, untuk orang-orang di kampung ya. Nah, ini dari Miharto Sagita MD 2B, hadir ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi Saprina ya, hadir. Saya Ferdi Chandra, hadir. Terus Pak saya Daryami, hadir ya. Bermanfaat gimana nih? Terus apa lagi nih? Habis Daryami, Ilhamdi. Terus saya Benitawati. Terus apa? Tiara. Terus Aprian Renaldi 2P, hadir Pak, terima kasih penjelasannya pada pertemuan kali ini, ilmunya sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga terima kasih juga atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama ya. Aprian Renaldi ya. Terus Pak saya Kiki Bella Aldia, ini hadir Pak. Selain Pak saya Selfie Pustera, hadir Pak ya. Cukup segini ya. Kalian yang belum hadir ya, masih Bapak tunggu 2 hari ini untuk menulis kehadirannya. Tolong nanti komentinya diberitahukan kawan-kawannya yang belum hadir. Ya, mungkin demikian kuliah kita pada malam hari ini. Ini malam Bapak ya, Bapak pulang kerja ini baru langsung Bapak temui kalian ini ya. Jadi semoga bermanfaat, berfaedah bagi kalian, terus lagi berguna, terus bisa jadi barometer kita kepada diri sendiri, kepada keluarga, karena masyarakat sosial, terus bagi bernegara kita ya. Jadi jadikan contoh kita adalah orang-orang yang sudah berakhlak tasawuf. Kalau masalah dosa, kita semua berdosa. Kalau masalah aib, kita semua punya aib. Kalau masalah kehidupan kita, pasti kita berdosa ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertobat, bisa lebih memperbaiki diri, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang masuk dalam
eh, 3.000 orang yang ahli surga tanpa hisab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terus jangan lupa untuk ditonton. Yakinlah ya, semester nanti akan keluar dari mulut Bapak ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.